Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yostia dengan NPM 224111032. Saya dari manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen sumber daya manusia. Apa sih definisi manajemen sumber daya manusia? Manajemen personalia adalah perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi, individu, dan sosial. Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengorganisasikan, mengelola dan menggunakan sumber daya manusia agar dapat berfungsi secara efektif, produktif, dan efisiensi untuk mendapatkan tujuan perusahaan tersebut. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisiensi dalam membantu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Ada 3 alasan mengapa perusahaan memerlukan manajemen SDM, yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan, yang kedua yaitu menjaga keseimbangan antar tujuan yang saling bertentangan, dan yang ketiga yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja organisasi atau perusahaan. Ada beberapa fungsi manajemen, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, perencanaan juga mencakup analisa jabatan dalam organisasi seperti menentukan tugas, tujuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Dan yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian sendiri tidak lain adalah pembagian kerja. Pengorganisasian ini merupakan suatu kegiatan untuk mengorganisir seluruh karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Misalnya dengan menentukan pekerjaan yang harus dilakukan, membagi tugas antar pegawai, mendelegasikan wewenang, serta melakukan integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi. Pembagian tugas dan wewenang ini tentunya untuk memudahkan koordinasi dalam penempatan kepegawaian. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dan yang ketiga yaitu kepegawaian. Fungsi sistem informasi manajemen kepegawaian antara lain yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif, memperbaiki produktivitas SDM dalam perusahaan, menyediakan informasi kepegawaian yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian pegawai. Dan yang keempat yaitu mobilisasi. Mobilisasi yaitu memastikan bahwa organisasi sesuai dan infrastruktur teknis ditempatkan untuk meminta dan melakukan sumber daya. Dan yang kelima yaitu mengawasi fungsi pengawasan dalam manajemen, yaitu sebagai fungsi manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas. Dan ada fungsi MSDM. Yang pertama yaitu memberikan kompensasi finansial, yaitu gaji, upah, insentif, bonus. Dan yang kedua kompensasi secara tidak langsung yaitu jaminan sosial, kesehatan, asuransi, dan pensiun. Ada juga kompensasi non-finansial yaitu kebijakan organisasi, manajer berkualitas, rekan kerja yang menyenangkan, waktu fleksibel, dan definisi kerja baik. Ada pengadaan SDM yaitu analisa jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi SDM, dan penempatan SDM. Yang kedua yaitu pengembangan, yaitu meliputi dengan analisa jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi SDM, dan penempatan SDM. Yang ketiga yaitu integrasi, yaitu mencocokkan kegiatan
dengan tujuan organisasi meliputi motivasi kerja dan kepuasan kerja. Dan yang keempat yaitu leadership, pemeliharaan SDM, yaitu komunikasi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. MSDM lingkungan yaitu MSDM lingkungan luar. Yang pertama teknologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga politik dan hukum, yang keempat sosial budaya, dan yang kelima yaitu pasar tenaga kerja, keenam pesaing, ketujuh pelanggan, kedelapan demografi, yang kesembilan pemilik perusahaan, dan yang kesepuluh yaitu serikat kerja. Tujuan dari manajemen yaitu tujuan manajemen pada tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu pada setiap perusahaan itu berbeda-beda menurut Ulrich dan Leach. Pada tahun 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kemampuan perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar menerapkan peluang baru. Casway berpendapat bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberikan pertimbangan manajemen dalam melaksanakan kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan mempunyai karyawan atau karyawannya yang mempunyai kinerja tinggi, selalu siap menghadapi perubahan dan memenuhi kewajiban sebagai pekerja yang sah. Secara umum tujuan pengelolaan MSDM antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan tools kepada manajemen mengenai kebijakan MSDM untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang bermotivasi tinggi, berkinerja tinggi, serta dilengkapi dengan tools untuk menghadapi perubahan. Tujuan lainnya yaitu untuk menjaga dan melaksanakan kebijakan dan prosedur MSDM sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Dan yang ketiga yaitu MSDM juga diharapkan mampu mengatasi krisis dan situasi sulit yang terjadi di kalangan pegawai. Dengan begitu, tidak akan ada gangguan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Menyediakan sarana komunikasi antar karyawan dan manajemen organisasi. Dan yang kelima, yaitu membantu pengembangan organisasi secara keseluruhan dengan memperhatikan MSDM. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum.